Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Lagi pilek nih guys, sudah aku kasih obat sih. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readinganku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Four of Cups, dia menyesal ya, karena feminim sudah mengambil keputusan dan menjujurkan tentang perasaan ya, dijadikan pilihan, dan ya feminim bosan dengan situasi yang sama gitu. Tuh ya. Four of Swords. Jadi ya maskulin di sini kecewa karena ada beberapa poin ya. Feminim berkata jujur kalau sudah lelah, capek, bahkan mengambil keputusan untuk break up, istirahat pada akhirnya ya, dari adanya kebahagiaan bersama dengan maskulin ya. Sedangkan di sini maskulin lagi berharap dan bermimpi bisa rujuk kembali. Situasinya maskulin ya, tuh. Maskulin akan coba lakukan berbagai cara sih guys, agar bisa mendapatkan feminim kembali ya. Akan lakukan berbagai cara. Kita lihat tuh, King of Wands. Ini dia lagi menyusun rencana ya, agar bisa menaklukkan feminim lagi. Dan udah minum obat tadi nih guys dia. Oke. So, maskulin, kamu ingin feminim kembali setelah kamu membuat feminim merasa bosan dalam penantian, membuat feminim dijadikan pilihan, sehingga di sini feminim coba untuk mengambil keputusan mau nggak mau gitu ya. Aduh, kejedot. Mau nggak mau gitu ya, ngambil keputusan. Dan kamu ada rencana sih agar bisa rujuk lagi dengan feminim ya. Kamu lakukan berbagai cara. Salah satunya ya maskulin coba untuk bisa mendekati lagi keluarga feminim ya, dan bisa mendapatkan kabar tentang feminim atau menggoyahkan keputusannya feminim ya, terutama dalam hal spiritual, dalam hal move on ya. Karena maskulin di sini nggak nerima kalau kenyataannya suatu hari nanti ya kesuksesan yang dia sudah bangun, entah itu karir ataupun image ya, akhirnya terhalang, target hidupnya ataupun impiannya dia menggantung, tidak terwujud kembali. Dia nggak nerima kenyataan. Makanya dia akan gunakan berbagai cara untuk bisa ya, salah satunya koneksi sama kamu lagi ya, secara spiritual juga. Kita lihat situasi maskulin. Nine of Cups. Ya, the Queen of Swords, the Four of Swords, Four of Cups, Ace of
Cups, the Temperance, Ten of Cups, and the Three of Swords. Situasinya maskulin. The Fool, Eight of Cups, the Emperor, Six of Swords, the Knight of Swords, Ten of Wands, and the Wheel of Fortune. Wow, okay. Maskulin merasa tertekan ya untuk pembayaran karma. Dan di sini kamu merasa sulit untuk mencapai kestabilan hidupmu lagi. Ya, yang ada kamu malah kecewa dengan perjalanan karirmu ya ke depannya. Karena di sini ada suatu pembayaran karma besar yang harus kamu jalani ya, yang harus kamu tempuh, yang harus kamu pelajari. Dan ya mau nggak mau kamu harus nerima kenyataan kalau kehidupan kamu akan merasakan kekecewaan, dan ujungnya kamu ingin ya move on juga gitu loh. Kecewa dengan keras kepalamu sendiri, egomu, kesombonganmu, keangkuhanmu ya. Ada Nine of Cups, Ace of Cups, the Temperance, Ten of Cups, the Three of Swords, and the Fool. Ya, berharap bisa damai lagi dengan harapan kamu ya, yaitu kamu maunya gini loh, kehidupan kamu tuh damai-damai aja dengan feminim dan juga dengan karmik gitu ya. Hidupnya bersama gitu, saling berdampingan, saling mengisi ya. Walaupun ini harus mengambil resiko ya, perjalanan ini akan penuh dengan luka batin, luka pikiran, luka fisik juga gitu ya. Bahkan juga saling menyakiti secara gaib juga, spiritual, menyerang gitu ya. Ya makanya feminim sini focusing dalam doanya dia sendiri, karena banyak kekecewaan juga feminim merasakan, terutama tentang ketulusan cintanya ya, yang tidak diprioritaskan, sehingga ya feminim lelah ya, lelah dengan cara mengimbangi maskulin ya, pura-pura bahagia atau pura-pura sukses ya, padahal semua ini penuh dengan trik dan manipulasi juga oleh feminim ya, mau nggak mau jadi terpaksa ya, karena untuk menutupi ya kelakuan ataupun rencana busuk ataupun rencana buruknya si maskulin ya, yang masih ingin berpetualang sana sini ya, karena ingin kebebasan dalam mengekspresikan ya kehidupan gitu loh. Dan di sini ya maskulin harus bisa mengambil resiko untuk bisa mewujudkan janjinya dia, buktikan gitu loh ya. Aku sih ngelihatnya di sini feminim coba untuk fokus mencintai diri sendiri ya, lelah tentang percintaan, karena ya kebahagiaannya dengan maskulin ataupun dengan orang baru ini ya mau nggak mau harus mengambil resiko ya untuk lakukan apapun agar kebahagiaan ini tetap terjaga. Feminim udah lelah dengan hal itu gitu loh, makanya mencoba fokus dalam doanya untuk dirinya dia sendiri sekarang, bukan untuk orang lain ya, bukan untuk maskulin kembali ya. Feminim kalau udah focusing doa ini akan terwujud banget ya, dan dia coba untuk bisa controlling untuk mencapai harapan, entah itu secara materi ataupun secara percintaan gitu ya.
Dan di sini si maskulin merasa tersakiti, ya, dia merasa menjadi korban atas keputusannya feminim untuk penyembuhan. Salah satunya ya tentang spiritual, ya, berdamai dengan adanya triparti, ya, pengkhianatan, berdamai dengan adanya ilmu hitam menyerang terus ke feminim gitu ya. Dan ya maskulin berakhir dengan kekecewaan sih ujungnya, mencoba terlihat tegar, mencoba terlihat baik-baik saja, padahal tidak, ya. Dan di sini feminim coba untuk bisa menjujurkan, ya, dalam mencintai diri sendiri, walaupun terkadang merasa kecewa, rasa bosan, ya, dalam berdoanya juga gitu, capek gitu, kayak kok belum dikasih, tapi tetap feminim tetap focusing, ya. Terkadang rasa bosan dan kecewa itu ada, ya, tapi coba untuk bisa mengambil logika juga gitu loh. Semuanya butuh processing, semua butuh keikhlasan, butuh kesabaran untuk meraih, ya, hasil yang terbaik gitu. Dan maskulin di sini membayangkan, bahkan memimpikan, ya, bisa berdamai dengan feminim, dan juga feminim bisa berdamai dengan orang barunya, bisa hidup bahagia bersama gitu, ya, ibaratnya kayak poligami atau poliandri, ya. Walaupun ini saling menyakiti, ini ide-ide, ya, ide gilanya si maskulin, ya, karena terlalu controlling, terlalu berkuasa gitu, ya, terlalu menuntut lah gitu, ya, terlalu banyak nuntut. Dan ya aku melihatnya memang feminimnya fokus mencintai diri sendiri, ya. Kita lihat the Four of Cups-nya. Sorry ya guys, si hitam bobok di atas meja kerjaku, dia lagi nggak enak badan ini. Tadi udah dikasih obat sih sama makanannya nih, aku campur makanannya, udah makan dia, alhamdulillah. Doain sembuh ya guys. Kita lihat Four of Cups, Eight of Swords, Seven of Cups, Five of Swords. Maskulin kecewa, ya, dengan target hidupnya yang berakhir sia-sia, dan dia terperangkap dalam khayalan, terperangkap dalam kesia-siaan apa yang dia kejar. Ternyata tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia, ya, dipandang baik pastinya, dan dia, ya, bermimpi buruk, ya, dihantui tentang kegagalan terus nih, bisa sampai, ya, bertahun-tahun, 7 tahun, 7 turunan. Ini yang dia takutkan. Makanya dia juga kecewa dengan orang barunya, ya. Makanya dia kecewa dengan orang barunya, sehingga dia membayangkan ketika dia sendirian atau dia bermimpi, ya, bisa kembali lagi sama kamu. Tapi keinginannya dia itu, ya, maunya dua-duanya damai gitu loh. Kamu dan orang ketiganya tuh damai. Itu ya tuh, lihat ya, pengennya sih, ya, dengan kamu tuh kembali rujuk gitu loh. Kita lihat the Four of Swords nya. Three of Swords, Three of Cups, Page of Cups tuh, ya. Dia itu orangnya memang controlling banget, ya. Jadi dia maunya sesuai dengan peraturannya dia, ya. Jadi dia pengen balik ke kamu juga, ya, buat kesenangan dia pribadi sih. Jadi dia nggak mau, ya,
salah satunya nggak mau kehilangan ya, ataupun ketidakseimbangan. Jadi dia mencari cadangan terus menerus ya buat kesenangan dia, walaupun ya dalam processing kehidupannya ini akan saling melukai dan menyakiti. Emang narsis ya, jadi kayak dia nggak peduli sih ya, dia nggak peduli guys, yang penting dia senang aja, dia bebas aja ya. Ya pada akhirnya dia akan ya bisa menjadi psikopat gitu loh ya. Kita lihat The Magician-nya. The Hermit, the King of Swords, Eight of Wands. Guys, dia mempelajari ya pada akhirnya ya tentang spiritual nih, tapi dia menggunakan spiritualnya ini buat ya kepuasan petualangannya dia. Jadi kayak dia buat naklukin siapapun ya yang dia pikir bisa bermanfaat buat duniawinya dia, terutama kesenangan ya. Jadi memang dia memantau juga kamu ya, dan dia coba untuk bisa menyembuhkan luka hatinya dia dengan cara ya memakai topeng lagi, dengan cara memanfaatkan orang lain, kebaikan seseorang ya. Di sini dia coba untuk bisa belajar juga nih tentang spiritual. Jadi hati-hati ya guys, karena dia melihat kamu tuh sudah bisa menggenggam, bahkan juga memperbaiki perjalanan hidup kamu yang toksik ya dulunya. Pelan-pelan tapi pasti kamu bisa memperbaiki drama yang membuat kamu tertekan, membuat kamu gak nyaman, bahkan membuat kamu merasa terbebani ya, karena banyaknya argumentasi, bahkan juga perang ilmu hitam ya. Kita lihat dengan Nine of Cups-nya apa sih? Page of Pentacles, Four of Swords, and the Two of Cups. Okay. Sebenarnya kalian berdua nih sama-sama membayangkan ya antara kembali dengan jiwa baru atau ya sudah lelah tentang percintaan, entah dengan orang baru atau orang lama juga ya. Dua-duanya sama sebenarnya, cuman caranya berbeda, cara menyembuhkan dirinya. Dan di sini ya untuk versinya feminim, belajar untuk break up dulu dari percintaan ya. Jadi nggak mau cinta-cintaan terlalu dalam gitu. Sedangkan maskulin ini ya sudah lelah dengan orang baru dan ingin kembali ke kamu. Kita lihat dengan Three of Swords-nya. Kan, Ten of Pentacles and the Star and the Strange tuh ya. Ya dia merasa kalau dengan kamu tuh penuh dengan keberkahan ya, dan penuh dengan keberuntungan, terutama dalam hal spiritualnya. Dia juga ada suatu kekuatan buat dia ya, dan rezekinya ini berlimpah ketika bersama kamu. Makanya dia sakit hati melihat keputusan kamu fokus dalam mencintai dirimu sendiri, fokus tentang mencapai target hidupmu, bahkan juga ada yang terwujud ya. Dan ini membuat maskulin itu sakit hati, merasa dia dijadikan korban ya, play victim. Dan ya dia pengen banget nih kembali ke kamu, tapi kamunya sudah berani mengambil keputusan ya untuk healing, keputusan untuk break up ya. Dia sakit hati hal itu tuh. Keinginannya besar banget sebenarnya untuk kembali ke kamu tuh,
karena dia melihat kamu adalah dunia keberuntungannya dia, karena kamu orangnya penuh dengan bijaksana ya. Sebelum mengambil keputusan, kamu selalu memikirkan dulu apakah ini baik atau tidak ke depannya. Dan dia melihat kamu juga seseorang yang penuh dengan kemakmuran gitu loh, dipenuhi dengan rezeki besar menghampiri kamu. Makanya dia kecewa dengan cara kamu move on, kecewa dengan cara kamu mengambil keputusan ya. Kamu lebih fokus memikirkan doamu sendiri sekarang gitu ya, nggak mikirin doa ke orang lain gitu. Kamu lebih mikirin doa untuk kemakmuran kamu sendiri ya, kesuksesan karir, bahkan juga kesuksesan spiritualnya kamu, dunia spiritualnya kamu ya, terutama untuk pernikahan selanjutnya gitu ya. Nih dia sakit hati, makanya dia energinya berbeda ya, merasa menjadi korban jadinya, karena apa yang kamu rasakan di masa lalu dia akan rasakan. Itu pun ya kamunya harus benahin diri dengan sabar ya. Kita lihat situasinya maskulin. Honeymoon, kondependensi, reconciliation, release your ex. Wih ya, dia tadinya kan pengennya bebas ya dari kamu, pengennya tidak terikat, pengennya tidak dikengkang, maunya tuh sakit, maunya tuh ya sesuai kehendaknya dia. Tapi pada akhirnya dia baru menyadari ya, ketika kamu ya mengambil keputusan untuk bebas juga, mengambil keputusan fokus tentang cita-citamu sendiri, ini membuat dia wow, ternyata energi yang paling besar itu adalah dengan kamu gitu ya, feminim. Makanya dia ketergantungan nih ya, tentang kebersamaannya dengan kamu, energinya tuh berbeda, dan dia ya merasa lelah tanpa kamu sih sebenarnya gitu ya. Makanya dia menginginkan kembali lagi nantinya. Dia mencari cara sih gimana bisa kembali lagi sama kamu, sedangkan dia tahu sudah menyakiti kamu berkali-kali gitu ya. Kita lihat dengan oracle-nya. The dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light, and adaptation, change, and heal. Ya, hidup dia akan mengalami perubahan tentang penyembuhan ya, dan dia harus mencari jalan. Camera, reminiscing, keepsake, perceptions, learn from the past, make memories. Ya, dia ketergantungan dengan kamu, yang aku bilang energi besarnya itu ada di kamu. Ya, karena selama nikah ataupun bersama dengan kamu, kan dia merasa hebat ya, karena itu sebenarnya adalah energi dari kamu. Cara kamu mencintai dia, hingga kamu rela ikhlas melakukan spiritual apapun, berdoa khusus untuk dia gitu ya. Tidak kamu fokuskan buat kamu sendiri gitu. To the wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Dia kan ada janji ya sama kamu, dan dia merasa ya kamu itu adalah soulmate-nya dia yang dia inginkan ternyata. Jadi setelah berpisah dengan kamu, dia baru merasakan koneksinya sangat berat, sangat besar ya, ada di kamu. Makanya perjalanan hidupnya dia pun ini akan diberikan banyak sekali perubahan ya. Salah satunya ya dia mengenang memorinya tentang kamu, dan juga dia ketergantungan kebersamaannya sama kamu ya, dan ini membuat dia ingin kembali lagi koneksi sama kamu ya, ingin union lagi. Tapi memang ya dia harus bisa menyembuhkan dirinya dia dulu, mencari jalan ya, dengan cara yang lebih positif harusnya gitu untuk ketemu kamu. Dan kalau bisa ya dianya jangan ketergantungan ya dengan energi seseorang
yang sekiranya ya memberikan energi baik tapi dia gunakan untuk keburukan misalnya gitu ya. Mau dia pasangan mau dia partner kerja misalnya ya, atau ya contoh kayak kamu ada motivator, ada guru spiritual, terus kamu udah berobat sama dia contoh gitu ya, dan kamunya tidak mengikuti saran dia, menjaga akhlak, menjaga sikap, menjaga pikiran, ya dirubah mindsetnya, menjaga ucapan gitu ya. Kamu tetap misalnya ya malah mencari yang lain gitu ya, guru spiritual yang lain. Jadi ya ini dengan tujuan ya membandingkan atau bagaimana gitu ya. Ya ujungnya tidak akan ada kebahagiaan gitu, tidak akan ada keselarasan gitu. Nah ini pun dia harus bisa menjalani kehidupannya itu tidak ketergantungan dengan energi seseorang itu untuk kepentingan ya pribadinya dia ya, terutama untuk hal-hal ya negatif gitu ya. Kalau bisa ya ke arah positif ya. Jadi dia obsesi banget ya, ingin mempermainkan energi spiritualnya soulmate ataupun twin flames ya. Pengennya dia menggenggam lagi, pengennya dia mengkontrolling lagi ya. Ini yang aku lihat. So aku harap ini bisa resign buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.